Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sekarang kita di program yang berbeda ya hari. Iya. Biasanya kan kalau kita bedah project, bedah rumah, review rumah. Nah sekarang kita mau bahas fitur. Salah satu fitur yang paling banyak dimunculin di iklan-iklan perumahan. Dan mungkin juga nanti kedepannya kita bahas fitur-fitur yang lain ya. Ya. Cuman yang sekarang ini kita bahas salah satu fitur yang nggak rame sih, maksudnya setiap iklan tuh pasti umum gitu ada fitur itu. Ada. Cuman menurut kita, menurut saya lah terutama, ini harusnya oke di dalam beberapa perumahan itu fitur, itu fasilitas. Tapi di perumahan-perumahan lain, itu mah kayaknya nggak usah deh, gitu. Nggak usah dimasukin ya. Nggak usah dimasukin. Apa fiturnya? Itu udah baca di judul YouTube sih. Iya. One Gate System. Jadi Ya. One Gate System itu dilema. Menurut saya ada manfaatnya, ada tentu. Contohnya udah sering disebutkan, One Gate System itu pasti berhubungan sama keamanan. Tapi juga ada negatifnya. Nah, negatifnya apa aja? Simak aja obrolan kita ya. Ya, jadi One Gate System kan udah pada tahu lah ya. Akses masuk dan keluar hanya lewat satu jalan itu. Betul. Yang dijaga oleh security, ada CCTV. Kadang ada security-nya, kadang nggak ada. Kadang ada cuma pagar doang bedanya. Terus disebut One Gate System. One Gate System, tapi cuma satu dipagerin. Itu One Gate System yang kita maksud. Jadi manfaat dari One Gate System apa aja sih? Yang pasti keamanan, oke. Ya, Selain itu apa lagi coba? banyak yang pengen One Gate System itu, beberapa klien ya. Kalau saya misalkan survei ke beberapa perumahan, terutama yang mini cluster, katanya dengan One Gate System itu gak banyak kendaraan Yang lewat lah. lalu lalang lewat Kendaraan orang lain. kendaraan orang lain gitu. Ya. Terus anaknya katanya, jadi kalau misalkan main di Depan rumah tuh aman gitu. Apalagi kalau yang konsep rumahnya itu nggak dipagerin. Betul. Ada kan ya? Ada. Perumahan atau klaster yang tidak boleh pakai pagar gitu. Jadi biar kalau anak tuh main tuh aman katanya kayak gitu. Biar nggak hariwang ketabrak sama motor yang lewat, kan kalau komplek-komplek yang udah lama mah anaknya berangnya asal was-was ya, lompatan, ada motor. Jadi itu katanya manfaatnya. Sama untuk sebagian orang yang suka sepi atau apa, menurut mereka si fitur One Gate System itu bikin mereka ngerasa hunian itu aman, nyaman dan tenang. Jadi nggak nggak ada yang suara klakson anak detik, nggak ada. atau sari roti Di depan dia terasup biasanya di kuncian mah. Ya intinya lebih ke rasa aman dan nyaman bagi penghuninya. Cuman justru di situ juga yang menjadi titik masalahnya kalau menurut saya. One Gate System. Masalahnya apa? Ada masalah sosial. Karena soalnya saya pernah tahu dari anak planologi juga. Siapa? Tapi bukan itu. Oh, bukan yang satu lagi. Ada lagi. Justru katanya One Gate System itu memperenggang gap antara kesenjangan sosial. Jadi dengan adanya perumahan-perumahan atau klaster-klaster yang mengusung One Gate System, yaitu jadi masyarakatnya itu jadi eksklusif. Jadi cuma misalkan satu klaster itu isinya 10 nih dengan satu gate system. Ya udah, dia cuma mau gaul dengan lingkungan itu aja. Saguliwak eta hungkul gitu. Mending eta ge kenal kanan kiri kanan aja nggak masing-masing individualis gitu. Ya. Nah itu juga tidak, penyebabnya bukan hanya One Gate System, tapi salah satu faktornya itu perumahan-perumahan dengan sistem One Gate System kayak gitu kan katanya. Kata saya dapatnya dari teman yang dia juga belajarnya di planologi. Kan planologi juga belajar tentang sosial kan? Belajar. Iya gitu. Kenapa kota itu ditata kan pasti berhubungan dengan sosial. Betul. Nah One Gate System tuh ada dampaknya. Terus tahu nggak ada berita Berita apa? di Surabaya melarang
penggunaan one gate system di perumahannya. Se-Surabaya. Jadi Pemkotnya. ya Pemkotnya Surabaya melarang, nggak boleh perumahan itu nggak boleh pakai one gate system katanya. Apa cenah? Karena alasannya menimbulkan kepadatan arus lalu lintas. Oh, kalau ini nggak ke arah lalu lintas. Ya, jadi kan Terus one gate system lalu lintas. Kumah. kebiasaannya kan untuk pengembang besar kan. Jadi orang keluar masuk, misal Soekarno Hatta nih, kita jalan utamanya Soekarno Hatta, terus masuk ke daerah metro Margahayu kan keluar masuk cuma satu jalur kan. Jalan Venus itu. Ya, kalau numpuk di situ kan otomatis macet. Udah di luar jalan utamanya yang Soekarno Hatta itu penuh, keluar masuk dari Venus itu keluar, masuk dari dalam macet, dari luar macet gitu ya. Jadi efeknya ke lalu lintas kalau Surabaya. Itu teh baru satu. Coba kalau kiri kanan. Iya, biasanya kan yang jalan utamanya satu kan banyak perumahan di sekitarnya kan. Nah, itu salah satunya. Dan ternyata di perdanya juga udah ada peraturan daerah. Jadi peraturan daerah itu mengatakan bahwa, kan tahu kan kalau kita bangun klaster atau perumahan nggak boleh semua lahannya dibangun jadi perumahan kan? Iya, harus ada ruang terbuka hijau, fasos-fasumnya. Nah, si jalan itu termasuk ke fasos-fasumnya. Si 30% gitu. Misal lahan 1000 meter, 30%-nya itu harus jadi jalan. 300 meternya. Iya, 300 meternya harus jadi jalan. Makanya, dan jalan itu diserahkan ke pemerintah. Bukan hak milik yang depan rumahnya itu. Itu kata perda yang di Surabaya. Perdanya. Tapi perdanya ada, bukan Surabaya sih. Ini masuknya ke kita perda. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010, pengembang berkewajiban menyerahkan 30% fasilitas umum kepada pemerintah termasuk jalan perumahan, sehingga jalan tersebut tetap bisa dilintasi pengguna jalan lain. Nah, itu juga ada hubungannya dengan yang tadi saya maksud, masalah sosial. Dengan adanya one gate system, secara sosialnya manusianya menjadi lebih individualis, merasa eksklusif gitu, bahwa dia jalanan orang, nah gitu. Tapi kalau udah rusak mah pasti minta udunan, minta pertanggungjawaban ke developer, minta pertanggungjawaban ke RT RW sempat atau dinas terkait lah kayak gitu kan. Ini jalan nggak dibener-benerin, tapi ada pihak luar, ada orang lain mau lewat, itu di portal lah atau gimana gitu. Dan one gate system ini juga, kalau yang saya perhatiin, bukan cuma di klaster-klaster atau perumahan yang baru di develop, yang baru dibangun, tapi perumahan lama pun yang udah ada jalan di mana-mana, jadi ikut-ikutan one gate system. Dengan apa? Coba, pasti Bapak Ibu pernah ngalamin atau pernah lihat, bahkan mungkin di rumah Bapak Ibu sendiri banyak jalan yang di portal. Saya kadang keselan, di rumah saya aja ya, di daerah Cimahi, rumah saya di daerah Cimahi, itu perumahan tuh lumayan besar, ya tuh. Aksesnya banyak. Sebetulnya ke rumah saya tuh bisa dari utara, bisa dari selatan, bisa dari barat, bisa dari timur. Jadi kan gini, kalau saya, kayaknya jam pulang kerja mah kalau lewat selatan macet nih, yaudah lewat utara. Tapi lewat utara gak bisa, kenapa? Karena di jalannya di portal. Jadi di sebelah sana di portal, sebelah sini di portal. Jadi kayak satu blok di rumah saya jalan aja gitu, se-RT gitu lah misalnya teh. Itu aksesnya cuma jadinya satu yang dibuka. Yang akses lainnya ditutup dengan portal. Alasannya ya tadi balik lagi, katanya biar aman. Ya betul sih, saya setuju. Maksudnya dalam artian kalau alasan itunya betul, biar aman, karena sekarang mah kan nama begal, maling motor, tidak atau melihat waktu dan tempat, kayak gitu. Betul juga. Cuman ya ini menjadi dilema. Di satu sisi juga ya tadi betul yang kata Surabaya, orang teh berarti jadi cuma satu akses. Yang tadinya harusnya bisa dari utara, selatan, dari segala penjuru mata angin lah gitu ibaratnya. Cuman bisa, tapi karena doang. Karena dibukanya cuma di yang pintu barat atau jalan barat, jadi semua orang ke situ ya numpuk. Iya, betul. Selain itu yang bikin orang-orang yang perumahan udah lama pada ngeportal itu gara-gara kejadian corona.
Sebelum-sebelumnya nggak ada itu jalan ditutup. Jadi asa ayah jalan. Iya, jadi asa. Dia kesempatan buat tutup jalan ya, biar aman, biar bebas parkir depan rumah, parkir di jalan kan kebanyakan jadi kayak gitu kalau sekarang. Jadi misalkan nih, kalau misalkan nanti editor tampilin gambar nama rumah acaranya. Misalkan ini ada rumah nih, di rumah itu jalannya di depan sini. Terus kemudian jalan ini di portal. Nah ini kesempatan yang punya rumah jadi bisa parkir di jalan sini. Yang di ujung apalagi. Jadi kan nggak akan bisa dibuka tutup kan. Kalau udah portal ya udah di portal. Jadi muter ke sana. Jadi kadang portal nanti nu ngomong nanti di sekaratan teh. Kunci nanti tinggal mana gitu. Oh iya, satu lagi jeleknya sistem jelek one gate itu, satu pintu itu, apalagi kalau misalnya perumahan yang tadi yang kayak saya tinggal di perumahan yang sebetulnya terbuka jalannya, tapi ini tuh di portal itu kalau ada bencana susah evakuasinya. Evakuasi. Terus misalnya kebakaran mobil atau misalkan ada yang perlu ambulan cepet, ambulan kan nggak taunya. Misalnya supir ambulan nggak tiap hari ke situ. Ada panggilan, ada di alamat ini, blok ini gitu misalnya. Ternyata dia di portal. Lihat maps kan nggak tahu itu di portal atau nggak ada kan. Jangankan ke bencana dulu lah, paket lah, liar karunya tukang paket sih, mau muteran we, dia di portal, itu di portal gitu. Kalau malam-malam di portal wajar, ya kan dia akses satunya nggak apa-apa gitu. Tapi kan kalau dari siang-siang kan aktivitas orang masih banyak. Iya, dan tadi balik lagi ke soal bencana, jadi keinget saya juga waktu beberapa bulan lalu ada kejadian kebakaran di perumahan saya, cuma memang jauh dari rumah saya, ada blok gitu. Nah itu salah satu kendalanya, ya alhamdulillah tertangani sih gitu. Cuman ada keterlambatan apa? Damkarnya susah, pemadamnya diputar-putar, muter gitu. Yo di portal yang pegang kuncinya lagi kerja, lagi nggak ada. Itu gitu masalahnya tuh one gate system tuh. Iya, jadi untuk keadaan darurat jadi mempersulit. Walaupun ada satpam yang keliling. Kalau di perumahan saya ada satpam yang keliling untuk misalkan buka tutup. Memang ada portal yang ditutupnya semi permanen gitu. Ada yang buka tutup. Nah, cuman kan si satpam ini nggak standby 24 jam. Kalau lagi ada yang namanya bencana mah nggak kenal waktu, nggak ada di kalender. Kayak gitu. Iya, jadi gimana ya one gate system teh di satu sisi merasa si warga merasa aman, di satu sisi ya itu jalan milik pemerintah harusnya. Enggak sih, ya milik pemerintah, milik umum. Ya, milik umum. Jadi jangan merasa kalau misalkan Bapak Ibu tinggal di satu perumahan atau klaster yang gitu, ada banyak portalnya gitu, merasa oh ini jalan gua nih. Ketika misalkan atau gini deh, misalkan kita tinggal pasti sering, apalagi developer yang alami. Kita tinggal di blok ini nih Han. Ini saya rumahnya di sini, ente di situ. Ini tuh ada jalan terus banyak tetangga gitu. Terus di sana tuh ada lahan kosong. Ya, belum ujung lah gitu. Kita di tengah-tengah. Di sana tuh ada lahan kosong yang mau dikembangkan, mau dibangun rumah juga. Satu-satunya akses karena tadi one gate system lewat jalan kita. Harus lewat jalan kita. Misalkan material dan lain-lain. Tak eta teh dipersulit biasa. Oh ini nggak boleh, ini kita ini jadi ngerasa warganya teh ini jalan kita. Ini jalan kita. Padahal yang namanya konsep jalan ya umum lah. Gitu. Apalagi tadi kalau misalkan dia tuh hanya klaster, misalkan cuma 10 rumah dan mentok gitu ya, nggak ada akses kemana-mana lagi, oke lah, kayak gitu. Kalau udah di ujung, ini mah kadang ada satu area di sebelah sana yang aksesnya tuh harus lewat sini, dihalang-halangi, dipersulit. Jadi harus muter atau bahkan betul-betul nggak bisa sama sekali ya. Iya, kadang. Karena memang jalannya harus lewat sini, tapi sedangkan warganya nggak memperkenalkan, memperkenankan kendaraan-kendaraan proyek masuk. Walaupun ada yang nanti kan kalau kendaraan proyek nanti jalan jadi rusak dan segala macam. Ada kompensasi. Biasanya ada kompensasi. Ya itu mah tinggal nego lah. Ya. Cuman maksudnya jangan juga mempersulit urusan orang gitu lah. Dan yang kayak gitu tuh yang bikin bentuk kota kita nggak beraturan. Nah, sudut pandang planologinya gimana? Kalau enggak kan kalau di Barcelona, di Amerika, di luar negeri kan si blok-bloknya tersusun rapi kan. Kalau kita terkesan sprawl, amburadul gitu.
Jadi tata kota kita itu ya karena ngikutin tadi ya, selain masalah kontur ya kalau di sini kebanyakan ya harusnya apa pemerintah itu udah nyiapkan bahasanya master plan ya. Jalannya harus di sini. Tapi kan kadang ada yang ngebangun tanpa ada persetujuan pemerintah gitu, nggak lapor dulu. Nah yang kayak gitu yang biasanya bikin sprawl itu jadi apa ya? Jadi amburadul lah gitu. Tata kotanya jalannya harusnya bisa lurus, tapi diputerin jadi belok-belok gitu. Terus miring-miring kan? Iya. Itu Bayang. bikin ya gimana lagi? Bandung gitu. Bandung udah kayak gini. Tapi ini juga kita berbicara tidak hanya di Bandung sih ya. Ini juga tadi ente Surabaya dan mungkin juga di kota-kota lainnya kayak gitu. Intinya sebetulnya kita membahas one gate system ini maksudnya bukan berarti nggak boleh. Ya karena kan siapa kita nggak boleh atau nggak bolehin gitu. Ya. Tapi intinya untuk para developer nih, para pengembang perumahan yang bijak lah memberikan fasilitas one gate system ini. Dan yang pembeli juga Bapak Ibu yang rencana mau beli rumah kritis terhadap hal ini harusnya. One gate sistemnya itu seperti apa nih? Dan harus peka dengan keadaan sekitar lah ya minimal. Kalau memang di sekitar itu masih ada lahan kosong dan aksesnya lewat depan rumah mereka ya harus mikir juga ke depannya kayak gimana. Gak cuman gak mau tahu itu mah urusan sana, saya mah gak mau diganggu. Nah kan nggak bisa. Sampai di kalangan developer properti atau agen properti itu ada istilah lahan helikopternya. Kudu ngapung. Karena gitu, karena sebetulnya ini ada lahan nih kosong, potensi untuk dikembangkan. Tapi warga tuh tidak ngasih akses. Jadi satu-satunya akses lewat helikopter gitu ke atas. Lalu bikin jembatan layang. Jadi sekali lagi one gate system nih. Jangan jadikan fasilitas demi kenyamanan pribadi, tapi banyak mengorbankan kenyamanan orang lain. Itu sih. Sama ini menurut saya ada hubungannya ya. Tahu kan berita yang Indonesia merupakan negara yang paling malas jalan kaki. Pernah lihat. Nah kan? Nomor satu tuh. Kalau dipikir-pikir ya salah satunya alasannya karena itu. Karena nggak fleksibel aksesnya, aksesibilitasnya nggak bisa kemana-mana karena one gate system jalannya lewat situ satu-satu aja. Sedangkan kalau rumahnya di ujung jalan ke depan kan jauh, sedangkan ada jauh udah mah fasilitas kayak pedestrian nggak ada, pohon-pohon nggak ada. Jadi ketergantungan dengan kendaraan. Iya begitu. Padahal sebenarnya si rumahnya di sini, di dekat belakang rumahnya ada angkot, misalnya udah ada transportasi umum yang dekat. Cuman muter. Tapi dia harus muter dulu keluar. Jangankan kendaraan, jalan kaki aja harus muter. Itu jadi dilema one gate system yang selain kan ya kebanyakan developer, gak semua developer ya. Kebanyakan yang developer gede emang nyiapin pasos-pasosnya yang lumayan, ada pedestrian trotoar lah. Yang enak buat pakai jalan kaki atau apa. Tapi kan kebanyakan cuman bikin fasos-fasumnya cuman jalan aja tanpa ada vegetasi tanamannya. Harusnya ada vegetasi tanamannya. Jadi untuk orang-orang beraktivitas di sekeliling itu teh enak. Harusnya kayak gitu. Padahal kita masih negara tropis ya, yang suhunya itu tidak ekstrim panas dan tidak ekstrim dingin. Tapi orang tuh malas jalan. Iya, itu makanya. Selain ya pemerintah juga emang harus ningkatin transportasi umumnya yang bisa menjangkau ke setiap daerah. Ya kita juga harus sebagai developer dan warganya harus bisa jalan dan mikirin akses buat ke arah transportasi itu enak buat kita, biar kita nggak ketergantungan sama kendaraan pribadi lah intinya kayak gitu. Ke rumah enak bensin bis mahal, naik segala rupa. Kita dipaksa untuk menjadi listrik, tapi mahal motor listrik. Suruh beralih ke kendaraan listrik tapi mahal. Mobil bensin gitu kan. Beli bensinnya mikir aduh. Ya pokoknya jadi gitu Bapak Ibu. Sekali lagi ini kita obrolannya hanya ngasih pandangan lah ya. Ya, kita tidak
gak menghakimi salah satu pihak. Nah, tidak, karena coba aja tonton dari awal, kita tidak menyebut developer manapun kan. Iya. Cuman kalau tadi nyebut perumahan juga karena kan ya itu mah udah existing gitu ya perumahan, dan lagi itu udah perumahan yang udah nggak ada developernya dan udah lama dari dulu. Jadi ya gitulah pokoknya, membeli rumah, mencari rumah itu bukan sesuatu hal yang mudah dan cepat gitu, pasti lama, banyak pertimbangannya, termasuk untuk fasilitas dan fiturnya aja kita harus pikirkan, tidak hanya tentang desain rumah, harga rumah gitu udah jelas gitu kan, ukuran rumah, tapi lingkungannya juga kita harus perhatikan. Nah mungkin di next video kita bahas fitur apa nih Han? Fitur apa ya? Atau mungkin Bapak Ibu suruh komen aja ya. Paling yang cocok itu yang lagi rame kan, mumpung baru masuk sekolah nih. Sebenarnya kan sekarang zonasi nih sekolah nih. Peraturannya seperti apa sih? Yang idealnya itu untuk dari rumah ke sekolah berapa, SD, SMP, SMA, fasilitas umumnya kayak masjid atau apa yang harus ada di sekitar kita itu apa aja? Per berapa ratus meter harus ada apa? Ya, kayak gitu. Cocok tuh. Mungkin di video selanjutnya ya. Nanti kita cari materi dulu ya. Udah masa takut salah nanti ngobrolin ini. Ya pokoknya kayak gitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.